Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KPU Kota Gorontalo di mana saja berada. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat seperti yang kita rasakan pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini podcast KPU Kota Gorontalo kembali menyapa sahabat KPU Kota Gorontalo di mana saja berada. Setelah Idul Fitri, ini mungkin tayangan perdana setelah Idul Fitri. Jadi pada kesempatan ini kami juga, saya mewakili Komisioner KPU Kota Gorontalo mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita memperoleh menjadi orang-orang yang bertakwa dan insya Allah nanti menjadi penduduk di surga. Pada hari ini kami ditemani oleh sebenarnya kalau bicara beliau ini seperti pelangi gitu, berwarna. Pak Idris ya, berwarna sekali gitu. Yang saya tahu beliau ini adalah mantan aktivis HMI. Kemudian kuliah di dulu si Stein, Pak. Iya. Jadi saya 3 fase itu. Masuk semua itu? Iya. Masih IAIN filial. Terus beralih ke Stein. Masuk juga masih di situ. Iya, baru masuk ke IAIN. IAIN lagi. Iya, oh, itu. Gorontalo. Oh, Gorontalo. Ya. Jadi yang terakhir itu sebenarnya ijazah saya itu masih di status IAIN. Status IAIN ya? Iya, seharusnya. Tapi karena sudah masuk masa transisi pengalian ke IAIN, maka dipending wisuda kita. Sampai dipending ya? Yang seharusnya bukan dipending, jadi diundur untuk disesuaikan dengan itu. Sehingga kan itu berkaitan dengan gelar. Gelar ya? Iya, di belakang. Jadi yang seyogianya itu pelaksanaan wisuda di 2003. Si Dokter Agus iya. SAG. Iya, di 2003 bulan-bulan Juli sampai range-nya Juli September, akhirnya dibuat di Januari 2004. Iya. Berwarna. Jadi iya, sahabat berwarna sekali beliau ini. Setelah dari memperoleh gelar sarjana dari IAIN gitu ya. Ya, yang saya tahu beliau pernah di Komisi Penyiaran. Ya, alhamdulillah. Komisi Penyiaran. Tidak selesai di Komisi Penyiaran, coba-coba di legislatif loh ya. Iya, saya sempat 2014. 2014. Hasilnya bagaimana Pak? Ya. Artinya tidak belum beruntung itu. Oh, belum beruntung, tapi tidak kapok Pak. Kalau untuk berpikir ke sana belum, belum karena masih konsentrasi saya lebih memilih sekarang untuk melangkah ke lembaga-lembaga yang lebih independen, non politis. Non politis ya. Beliau juga aktif di pemantauan. Ya kemarin, KIP ya Pak. Kemarin sempat sampai hari ini sih sebenarnya masih di KIP ya? Masih mengendalikan, mengkoordinir, dipercayakan sebagai direktur KIP ya. Komunitas Pegiat Pemilu. Dan pernah presentasi di Bawaslu kalau tidak salah. Iya. Bawaslu RI ya? Iya, alhamdulillah kemarin itu saya diundang mewakili lembaga saya karena terlibat dalam pemantauan pelaksanaan pemilu kemarin. Jadi lembaga saya terlibat sebagai lembaga yang bekerja sama dengan dipercayakan Bawaslu untuk jadi pemantau pemilu. Sehingganya pasca pemilihan kemarin kami diundang dimintakan presentasi tentang kondisi proses tahapan pelaksanaan pemilu kemarin. Ada tidak saran yang sempat diakomodir oleh Bawaslu RI Pak? Iya, alhamdulillah kemarin saya sempat menyampaikan atau mengajukan beberapa saran bahwa pertama tentang keterlibatan pemantau ini paling tidak ini ke depan ada
dan itu diwujudkan dalam bentuk sertifikasi. Sertifikasi. Iya, dan itu masukan saya ke Bawaslu RI. Bawaslu RI ya. Ya, kiranya menjadi referensi atau prioritas dalam rekrutmen misalnya di penyelenggara. Ya. Jadi kan di komunitas saya itu banyak teman-teman yang terlibat secara sukarela, jadi relawan pemantau. Relawan pemantau, dan itu saya minta untuk digaransikan ke depan. Tapi itu kan ada kebijakan internal yang kami tidak bisa masuk ke dalam. Itu hanya masukan dan saran. Iya. Kan ini kan menyangkut juga pengalaman. Gitu ya. Artinya pengalaman yang di KIP itu kan pengalaman tanpa anggaran gitu, tapi bisa berjalan gitu kan ya. Kemarin kan kami sempat MOU dengan Bawaslu Provinsi sama KPU Provinsi dalam rangka mengawal suksesnya tahapan pemilu di Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah harmonis Pak. Ya, alhamdulillah kami diberi ruang, diberi kesempatan dan mendapat apresiasi dari kedua penyelenggara. Sampai di situ terakhir sekarang sebagai ketua Komisi Informasi Daerah Provinsi Gorontalo. Iya. Kita yang terakhir saja dulu Pak. Ya. karena kalau mau dikupas yang lain ini terlalu banyak gitu. Waktu tidak cukup gitu ya. Sedikit juga referensi. Saya alhamdulillah pernah lama bergelut di dunia LSM. LSM ya. Boleh disebutkan namanya LSM? LP2G namanya. LP2G ya. Lembaga Pengkajian Pembangunan Gorontalo yang waktu itu dinakodai almarhum Arsudin Bone. Oh iya. Di 2003 sampai 2007. Sampai sekarang lah. Masih ada lembaga itu ya? Masih ada. Cuma tingkat aktif dan eksistensinya sedikit menurun gitu. Sekarang tidak terlalu. Saya juga pernah di program pemberdayaan sebagai fasilitator di program P3MD. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti itu banyak terlibat. Makanya saya bilang katakan tadi, ini berwarna, pelangi lah. Hampir semua warna itu ada sama Pak Ketua ini. Jadi sekarang kita cerita sedikit tentang Komisi Informasi Daerah Provinsi Gorontalo gitu Pak. Iya. Kenapa sih Pak Idrus itu, apa daya tarik dari Komisi Informasi? Apa magnetnya gitu ya? Nah, gitu. Ini, kalau pertanyaan begini kan sudah pertanyaan yang ada jawabannya tapi sulit untuk ini kan. Nah, gitu. Jadi gini, saya kan sudah memilih gitu. Pertama secara pribadi memilih ke wilayah bukan pegawai, artinya non PNS, non ASN, non profit istilahnya. Artinya dan saya banyak bergelut di dunia sosial, kegiatan-kegiatan sosial, maka keterpanggilan itu yang memotivasi saya. Ini ruang yang bisa saya mengabdikan diri. Selain dari saya punya lembaga tadi, LSM, punya lembaga. Mungkin itu jiwa saya. Karena kemarin juga sempat di KPI. Pengabdian diri itu yang menjadi motivasi saya. Itu alasan pribadi. Yang kedua kan kemarin memang khusus untuk Komisi Informasi sempat vakum. Ya kan, di Provinsi Gorontalo sempat vakum, sehingga saya melihat ini ruang yang bisa saya untuk berbuat pengabdian diri khusus daerah dalam rangka itu bagaimana mendorong keterbukaan informasi publik yang ada di badan publik gitu. Karena terbiasa di non profit itu ya. Iya. Jadi mungkin itu artinya kita juga tidak harus jujur dalam hal itu kan gitu. Iya, saya juga sempat kemarin dengan Pak Haji ikut berkompetisi masuk di KPU kota, tapi kan primadonanya masih sama Pak Haji. Saya kan gitu. Iya. Ketetapannya masih seperti itu.
Komisi Informasi ini kan termasuk kalau saya lihat itu, ya saya coba karena saya ini dengan ketua ini kan saya juga harus belajar juga, harus baca-baca buku juga ini. Jadi ketika saya lihat baca Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 kan disimpulkan bahwa Komisi Informasi Daerah ini kan ini anak kandung dari reformasi sebenarnya. Iya. Ya. Ya. Kalau kita lihat pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 kan itu hak konstitusional. Iya. Bagaimana Pak sekarang keberadaan Komisi Informasi ini dalam rangka untuk menjamin terpenuhnya hak-hak konstitusional masyarakat terkait dengan informasi? Sudah sejauh mana? Ya, gini, untuk Gorontalo ya, saya speknya bicara Kop Gorontalo bahwa untuk hari ini sebenarnya implementasi undang-undang tentang keterbukaan informasi itu sudah ada, didukung dengan Permendagri tentang PPID. Secara normatifnya. Ya, sudah dibentuk sudah sekian banyak di badan publik yang namanya PPID. PPID. Ya. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen. Itu sudah ada. Tapi maksimal dan tidaknya masih sebagian besar yang belum maksimal. Sehingganya sebenarnya hak konstitusional masyarakat, warga negara dalam memperoleh informasi itu belum terpenuhi. Belum terpenuhi. Ya, itu satu kendalanya. Memang lembaga ini, badan publik ini kan ada PPID belum tersampaikan secara utuh, penuh ke masyarakat. Dan yang kedua, dari tingkat masyarakat pun masih pada umumnya belum mengenal tentang PPID, apa itu PPID, apa itu komisi. Padahal ini ruang yang mereka wadah untuk mereka memperoleh hak informasi ini. Tapi dari masyarakat secara umum, maaf saya dalam tanda kutip, secara umum bahwa lembaga Komisi Informasi dan PPID yang ada di badan publik itu belum diketahui oleh masyarakat secara umum. Jadi masih perlu sosialisasi, publikasi, apalagi Komisi Informasi, ya kan? Komisi Informasi itu baru kami dilantik kemarin 9 April. Kemarin sempat ada di 2008, 2009, 2010 lah. Cuma setelah itu vakum. Satu periode, masuk periode kedua 2009, periode masuk periode kedua di 2013, 14 sudah vakum. Nah, nanti di 2000 kemarin kita 2019 proses seleksi. Nah, tugas kami itu melihat kondisi ini memang ternyata masih banyak masyarakat secara umum yang belum mengenal apa ini Komisi Informasi. Belum mengenal. Iya. Sehingga tugas kami pertama dengan genjot melakukan koordinasi di tingkat pemerintah kabupaten kota, mensosialisasikan di tingkat masyarakat bahwa ini loh wadah, ada wadah yang sebagai akses masyarakat mendapatkan haknya, yaitu hak informasi. Iya, memperoleh untuk haknya, hak untuk memperoleh informasi itu ya. Ya. Secara undang-undang saya kira sudah cukup. Ya, sudah cukup kuat sebenarnya. Ya. Tetapi dalam pelaksanaannya itu ternyata pemerintah daerah itu tidak melihat, saya lihat tidak melihat sesuatu yang wajib untuk Komisi Informasi ini, Pak. Biasanya kan pernah vakum gitu. Iya. Pernah vakum gitu, baru hidup lagi gitu. Itu kenapa seperti itu? Kalau saya bukan pemerintah daerah melihat ini tidak wajib, tapi kesimpulan saya hari ini bahwa itikat baik pemerintah daerah dengan hadirnya kami di proses di seleksi dan dibentuk malah di SK-kan bahwa ada itikat baik pemerintah daerah untuk itu mewujudkan transparansi di Provinsi Gorontalo khususnya seperti itu. Jadi saya tidak melihat ke belakang, tapi melihat ke depan yang diambil langkah yang ditempuh oleh pemerintah provinsi sekarang dengan melahirkan
keputusan lembaga Komisi Informasi, berarti ada etikat baik untuk mendorong keterbukaan informasi publik di tingkat publik gitu. Masalahnya kan kalau di undang-undang itu kan ada kontinuitasnya, ada kesinambungan daripada organisasi. Tapi ketika suatu fase itu tidak ada, berarti kan ada memang ada mungkin ada persepsi yang seperti apa, atau mungkin lupa pada waktu itu. Nah, kalau pada waktu itu mungkin pada waktu itu. Nanti ingatnya mungkin sekarang gitu. Entah ya, kalau saya mungkin persoalan mekanisme dan prosedur dan sebagainya itu saya tidak masuk jauh ke dalam gitu kan. Gitu. Yang saya lakukan adalah saya hari ini diberi tanggung jawab, mengemban sebuah tanggung jawab, ya ini sebagai nahkoda dalam sebuah lembaga ini, insya Allah itu tidak menjadi sia-sia dan akan saya tunjukkan. Kita berharap bahwa Komisi Informasi Daerah itu sebagai anak kandung daripada reformasi bisa diperlakukan sebagai lembaga-lembaga yang lain gitu ya, lembaga seperti KPK, kan, KPU juga gitu, Bawaslu dan sebagainya. Kita berharap tentu seperti itu. Kemudian yang menarik, kapan orang bisa datang ke Komisi Informasi Publik? Pada saat seperti apa? Ya, jadi sebenarnya dengan hadirnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini, bahwa negara hadir dalam rangka memastikan hak konstitusional masyarakat dalam memperoleh informasi itu diwujudkan oleh negara. Pertama, ini tatkala pertanyaannya tadi, tatkala kapan saat yang tepat masyarakat datang ke Komisi Informasi. Tatkala masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi mendapatkan kendala dalam memperoleh informasi di badan publik. Jadi yang kita batasi bahwa informasi yang dimaksud adalah informasi publik yang ada di badan publik. Jadi tatkala mendapatkan kendala dalam permohonan informasinya, maka larinya ke kami, Komisi Informasi, mengadu bahwa ini ada menyampaikan laporan, menyampaikan laporan bahwa ada hak beliau yang tidak dipenuhi oleh lembaga tersebut, oleh badan publik. Maka kami hadir di situ. Itu negara hadir di situ, bahwa tujuannya adalah bagaimana hak masyarakat tentang memperoleh informasi tidak dicederai, seperti itu. Nah, di situ saya lihat ada istilah mediasi, litigasi ya, adjudikasi dan non litigasi gitu. Apa sih yang dimaksud dengan mediasi dan itu dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan ada pada bab 8 kalau tidak salah tentang hukum acara. Jadi ada dalam bab hukum acara. Di KPU, PKPU ya. Kalau di Bawaslu mungkin Jadi kita hadir dalam penyelesaian sengketa. Jadi tadi menjawab tentang mediasi dan adjudikasi non litigasi. Komisi Informasi itu punya kewenangan untuk mempertemukan antara kedua belah pihak. Pemohon informasi dan pemegang informasi, badan publik, masyarakat secara personal, individu maupun lembaga yang bersengketa tentang informasi, maka kami punya kewenangan untuk memediasi secara tertutup. Misalnya ada 2 tahap yang kita lakukan. Pertama, secara tertutup kita mempertemukan, mencari solusi. Nah, kalau tidak kita masuk pada adjudikasi non litigasi. Iya. Dan kita punya putusan. Produknya itu putusan yang ditujukan kepada lembaga itu. Iya, putusan itu punya standar, kekuatan hukumnya seperti standar putusan kekuatan hukum pengadilan terendah yang ada. Pengadilan tingkat 1 ya. Pengadilan tingkat 1. Seperti bagaimana itu ketika lembaga publik tersebut tidak melaksanakan putusan itu? Putusan daripada Komisi Informasi. Ada dalam undang-undang juga itu itu ada hak kasasi. Kasasi? Iya. Kasasi. Bisa menuntut ke PT UN.
dikasasi ke PT UN. Proses persidangan. ya. Seperti itu. Oh, proses peradilannya seperti Iya. itu. Oh, berarti ini Pelimpahan, kondisi informasi ini hanya bukan hanya tingkat pertama tingkat penyelesaian pertama, tingkat pertama. Setelah itu misalnya pengadilan Iya. negeri, selanjutnya bisa ada banding, bisa ada kasasi. Ya, bisa karena ke di Mahkamah Agung. kan di struktur kelembagaan kita itu ada 3 bidang. Pertama bidang kelembagaan, bidang asosiasi, sosialisasi dan edukasi. Terus bidang penyelesaian sengketa informasi. Penyelesaian sengketa. Oh, mirip Bawaslu juga, Pak. Iya, mirip. Kalau Bawaslu kan dia sama. Kita nomenklatur ada kesamaan. Kita penyelesaian sengketa, tapi lebih ke informasinya. Kalau kemarin kan penyelesaian sengketa pemilu kada dan sebagainya. Iya, Bawaslu kan juga ada mediasi. Iya, ada mediasi. Sama. Ada mediasi. Iya. Proses musyawarah dulu ketika menyelesaikan sengketa gitu. Sangat menarik pemirsa. Ini baru satu sesi. Nah, jadi ya demikian. Mungkin dari pembicaraan tadi kita sudah memperoleh gambaran seperti apa sebenarnya lembaga Komisi Informasi Daerah ini, dan kita akan membahas permasalahan-permasalahan lain setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Kono, Wakil Wali Kota Gorontalo, menghimbau bagi Anda warga masyarakat Kota Gorontalo yang belum terdaftar sebagai pemilih atau mengalami perubahan identitas kependudukan atau baru memasuki usia pemilih yaitu 17 tahun, atau ada keluarga Anda yang telah meninggal, silahkan mendaftar untuk memperbaiki identitas data pemilih atau melaporkan keluarga Anda yang telah meninggal. Caranya agar bisa mengisi formulir yang telah disediakan di KPU Kota Gorontalo atau bisa langsung mendatangi kantor KPU Kota Gorontalo. Jalipata Itomo Daftari Tok KPU Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KPU Kota Gorontalo di mana saja berada, kami juga mengundang partisipasi dari sahabat-sahabat semua melalui Facebook, ya, bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau
permasalahan-permasalahan tentang informasi publik gitu ya, yang diselenggarakan oleh badan-badan publik seperti KPU, Bawaslu dan lain sebagainya, yang menurut teman-teman semua ada permasalahan. Kami menunggu pertanyaan-pertanyaan dari partisipasi dari teman-teman semua gitu. Ya, kembali kita masuk kepada persoalan berikutnya. Ya, saat ini kan lembaga-lembaga seperti komisi-komisi kan cukup banyak, Pak. Ya, ya. Dan saya lihat itu beririsan. Ya. Nah, misalnya ada ombudsman, ini juga berisan sedikit nih dengan Komisi Informasi Daerah. Kemudian tadi itu PPID tadi itu gitu. Ya. Itu kan pada dasarnya tujuannya adalah bagaimana memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Apakah dengan kehadiran lembaga-lembaga seperti ini itu tidak mempersempit ruang daripada teman-teman Komisi Informasi Daerah di daerah ketika dalam rangka untuk melaksanakan kewenangannya gitu. Karena ini beririsan semua itu. Bahkan kalau saya bilang, kalau ke ombudsman mungkin dua-dua dapat di situ. Dapat informasinya, dapat juga pelayanan publiknya gitu kan. Ya, ya. Nah, itu jadi seperti apa Ya. Pak Ketua melihat ini gitu. Memang dari sisi kasat mata kita melihat mungkin agak beririsan. 11-12 lah istilahnya, ya kan? Mirip. Tapi secara implementasi penerapan, misalnya masing-masing undang-undangnya, bahwa itu menunjukkan ada profesionalitas di situ. Ya, memang beda kalau di contoh ya, di ombudsman dia lebih kepada pelayanan publiknya dalam bentuk sengketa administrasi. Kalau kita pada informasinya. Seperti itu. Jadi tidak mengcover pelayanan publik. Kami tidak, tapi konsentrasinya kepada informasi. Nah, seperti itu. Kan beda antara pelayanan publik sama informasi. Jadi memang dalam kasat mata kalau lihat ada sedikit beririsan, tapi dalam implementasinya dia lebih profesional karena terfokus. Nah, bukan membatasi menjadi sempit ruangnya, maka tidak seperti itu. Tidak merasa karena kita punya coupling masing-masing. Punya coupling masing-masing, punya wilayah masing-masing. Masing-masing gitu. Seperti itu. Iya. Artinya justru dengan kalau pandangan saya justru dengan kehadiran lembaga-lembaga ini yang dibutuhkan tinggal sinergisnya ya, kolaborasinya, kerjasamanya gitu ya, dalam rangka untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat itu. Betul. Ada juga begini Pak, jadi ada sering kita muncul, ada informasi yang dikecualikan. Ya. Nah, ini bagaimana membedakan di antara kedua ini gitu? Siapa yang menentukan yang dikecualikan itu gitu? Ya, jadi gini, dalam undang-undang itu diatur tentang kategori informasi. Jadi kan informasi yang serta-merta, yang selalu tersedia di badan publik dan dikecualikan. Nah, kalau dia informasi publik yang serta-merta itu artinya tentang kebijakan, perencanaan kegiatan, hasil kegiatan itu harus ada tersedia. Nah, serta-merta itu tatkala ada kejadian urgen yang kayak saya kasih contoh COVID, ya kan? Ya. Itu bencana, itu serta-merta harus dipublis oleh badan publik. Tidak harus menunggu, harus dilengkapi, ini tidak. Karena itu urgen. Ya, itu saja. Nah, kalau dia yang dikecualikan, dia bersifat dalam asas itu dia bersifat ketat dan terbatas. Artinya ada 3 kategori, beberapa kategori tentang yang dikecualikan. Pertama tentang privasi misalnya. Itu privasi orang tidak boleh. Jangankan itu, pegawai saja NIP-nya itu mungkin ada di KPU. Ya kan diatur juga bahwa data pemilih itu yang dikecualikan NIP-nya. Ya kan? Yang bisa diakses publik itu mungkin nama, alamat, tapi NIP kepegawaian itu tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, rekam jejak medisnya misalnya.
Ini kan persoalan privasi. Iya. Betul. Harta kekayaan itu tidak bisa, itu dikecualikan. Baru yang ketiga tentang persaingan dagang atau bisnis antara pengusaha, kan tidak bisa, resep dan sebagainya itu tidak bisa. Itu diatur. Bisa kemudian, tidak yang dikecualikan tadi bisa menjadi tidak dikecualikan gitu? Kalau itu sudah diatur. Persoalan privasi tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Ya. Jadi yang dikecualikan itu memang. Iya. Sampai kapan? Itu ketat. Iya. Tetap seperti iya. itu gitu. Untuk kan undang-undang mengatur itu. Kemudian yang terakhir ada informasi yang dikecualikan itu tatkala akan sudah dalam pertimbangan dan perhitungan bahwa akan melahirkan akan menciptakan sebuah kondisi yang mengganggu, mengancam kestabilan apalagi negara, nah itu tidak bisa. Itu informasi yang dikecualikan untuk dipublis, untuk dipenuhi tatkala ada pemohon atau masyarakat yang meminta haknya. Itu tidak, itu diatur. Ketika misalnya dalam sebuah kasus misalnya yang dikecualikan ini menjadi tidak dikecualikan mungkin. Atau artinya tersebar begitu. Itu. Bagaimana? Diatur juga. Dalam undang-undang diatur juga bahwa pengguna ini, masyarakat itu kan sebagai pengguna informasi. Iya. Itu diatur juga bahwa ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu pengguna informasi berhak menggunakan informasi, itu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terbuka informasi misalnya dalam penggunaan informasi dia harus menyampaikan informasi ini dapat dari mana, diperoleh dari mana, diperuntukkan jelas untuk apa, kan begitu. 5W1H juga ya? 5W1H iya, juga. sama di situ kan semua kuncinya di situ. Nah, yang kedua itu kan kewajiban dia, ya, hak dan kewajiban. Tapi dia juga punya hak sebenarnya, ya, dia mau bikin bermohon informasi, mau dibuat apa, tapi jelas dia punya hak untuk menggunakan itu. Tapi tadi diatur harus penuhi kewajibannya, gitu. Ini untuk pengembangan diri, ya kan? Misalnya untuk dia gunakan sebagai penunjang untuk bersosialisasi dia di tingkat masyarakat sosialnya, kan begitu. Itu hak beliau. Tujuannya itu harus jelas ya. Ketika dia meminta sesuatu informasi itu, tujuannya itu harus jelas. Sebab ketika dia memperoleh informasi itu ada hak dan kewajiban melekat. Diatur di situ. Iya. Jadi gini, yang perlu kami sampaikan kepada halayak publik misalnya bahwa ini loh hak Anda, ya ada, untuk mendapatkan informasi. Silakan datangi semua badan publik Anda. Minta hak Anda informasi tentang semua kegiatan, misalnya informasi itu kan tentang penyelenggaraan dan penyelenggara negara, ya kan? Penyelenggara dan penyelenggaraan daerah tentang yang berkaitan dengan rencana kerja, pengambilan kebijakan, rencana alasan pengambilan kebijakan, iya kan? Kenapa kebijakan itu diambil? Itu masyarakat harus tahu. Tapi ada prosedur yang harus dilalui. Ya, tidak serta-merta kayak gini. Iya, datang ke KPU misalnya. Saya minta ini. Tunggu dulu. Bapak siapa? Ya kan? Alasan minta data, informasinya apa? Kan begitu. Itu diatur juga. Kaidah-kaidah yang harus diperhatikan oleh masyarakat dalam meminta informasi itu apa, Pak? Sebagaimana yang ditetapkan misalnya dalam undang-undang itu. Ya. Pertama, jelas dulu alasan beliau meminta informasi, ya kan? Kaidahnya itu harus dulu, jelas dulu untuk apa informasi. Apakah dia juga harus menyurat gitu? Iya, prosedurnya harus seperti itu. Dia bermohon, tidak serta merta datang minta. Nah, kan di sini ada namanya, setiap badan publik itu ada namanya PPD, ya. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Otomatis secara kelembagaan, secara formalnya masyarakat pun datang dengan bentuk formal, surat. Ya, dalam bentuk surat bermohon, saya membutuhkan informasi ini tentang berkaitan dengan ini, dengan hal ini untuk digunakan sebagai, kan begitu.
itu prosedurnya. Prosedurnya. Kaidah yang harus dipenuhi. Seperti itu. Kemudian ketika seseorang misalnya orang meminta informasi ke KPU Kota Gorontalo Misalnya. Nah, apa yang harus segera dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo? Ya, yang pertama kan itu pentingnya untuk pejabat PPD dilakukan penguatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, hal teknisnya misalnya. Dia harus tahu, dia harus verifikasi lagi isi suratnya apa. Berapa hari itu, Pak? Itu diatur kalau dalam undang-undang kan dia dipenuhi misalnya 14 hari setelah surat masuk, paling lambat ya. Paling lambat. Itu baru diberikan ruang lagi untuk. Tapi kalau ada yang dituntut itu kan tidak harus melihat itu sebenarnya. Pertama asasnya itu mudah, cepat, ya kan? Kalau persoalan waktu yang diatur dalam undang itu hanya range yang diberikan, ruang yang diberikan. Tapi sebenarnya paling lama ya. Ya, tapi sebenarnya asas itu kan bagaimana terpenuhi itu, Iya. cepat, murah efisien, dan efektif. tidak ya efektif, efisien seperti itu. Ya seperti itu. Jadi jadi saya kira yang masyarakat punya hak dan kewajiban, terus lembaga ini juga punya hak dan kewajiban. Oh iya diatur. Tapi sampai apakah semua lembaga, lembaga yang mana saja yang terkena dengan keterbukaan publik itu, Pak? Jadi gini, kalau dalam undang-undang itu kan badan publik itu baik eksekutif, legislatif, yudikatif, non pemerintah, badan publik non pemerintah dan lainnya yang menggunakan atau mengelola sebagian atau sepenuhnya anggaran negara maupun anggaran daerah itu dinamakan badan publik yang punya kewajiban untuk memberikan informasi publik. Biar sebagian ya? Ya, tidak harus sepenuhnya. Dalam undang-undang itu bahasanya sebagian atau sepenuhnya. Atau sepenuhnya. Ya, gitu. Jadi tidak harus. Jadi begini, ada LSM misalnya, atau kayak kan? Oh iya. Ada dana hibah untuk LSM. Untuk apa? Itu kena dengan keterbukaan informasi. Iya, badan publik karena dalam undang-undang kan bahasanya tidak membatasi apa dia sepenuhnya atau hanya sebagian. Iya. Dia bahasa undang-undang itu yang mengelola menggunakan sebagian atau sepenuhnya. Iya. Sebagian ini kan tidak dibilang. Iya. 50%. Iya, 10% yang penting ada. Yang penting sudah masuk APBN, iya. APBD di situ, iya, maka publik. ada kewajiban. Ya, itu dikategorikan badan publik dan punya kewajiban untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat, kepada seluruh masyarakat. Iya. Apakah ada pembatasan misalnya untuk Gorontalo hanya warga Gorontalo gitu? Atau warga di luar Gorontalo, di luar provinsi Gorontalo misalnya bisa juga mengakses informasi yang ada di bisa. Oh bisa ya, tidak ada pembatasan wilayah. Misalnya begini, ada lembaga, ada NGO misalnya. Iya. Ya, jangankan dari di luar provinsi Gorontalo misalnya, saya ambil skop yang dari Jawa mau melakukan studi di sini, ya kan, ada atau penelitian atau kegiatan program apa, dia butuh data, informasi tentang data, datang disebar, itu wajib untuk dipenuhi, karena itu hak, karena dalam undang-undang hak warga negara, bukan hak warga Gorontalo. Hak warga negara Indonesia. Apakah ada batasan umur di situ? Oh tidak. Tidak. Cuma diaturnya ketentuan itu adalah itu tadi untuk apa, jadi kan peruntukannya, ya. Tujuannya kan begitu. Yang jelas kalau anak-anak kan pasti, tidak termenuhi unsur itu kan begitu. Anak-anak pegang HP sekarang gitu. Gitu. Langsung tanya jadi, sama Om Google gitu. Apa namanya? Sekarang juga dengan adanya kecanggihan teknologi WhatsApp, semua media itu kan memudahkan memperoleh informasi. Apalagi dengan kemarin saya berkunjung di Bawaslu, di KPU provinsi, di lembaga badan publik yang lainnya sudah tersedia dalam bentuk pelayanan informasinya, tidak dalam bentuk manual atau hard copy dan sebagainya. Sudah ada dalam bentuk online ya, silakan. Website digital ya, silakan diakses. Tidak perlu kirim print dulu gitu. Iya. Bisa juga permohonan saya kasih contoh kemarin di pelayanan yang
pelayanan informasi yang ada di KPU Provinsi Gorontalo. Itu luar biasa loh. Tinggal tindis tombol, tidak harus tanya mana PPD-nya. Sudah ada apa namanya standing apa itu. Tindis tombol udah muncul. Data apa, informasi apa yang dibutuhkan tinggal. Kan begitu. Seharusnya dituntut itu ke depan. Jadi kemarin waktu kunjungan ke KPU Provinsi Gorontalo saya sampaikan kepada ketua, kalau semua badan publik sudah seperti ini, saya membayangkan kerja kami itu apalagi kan? Betul. Dan sebenarnya itu tujuan kami. Setelah semua ini terwujud, tercipta kondisi ini, kan undang-undang itu hanya hadir di tatkala ada problem. Kalau sudah tidak ada problem, sudah terpenuhi pelayanan publik, badan publik, ya kan, sudah memberikan layanan keterbukaan informasi secara maksimal. Masyarakat sudah paham tentang fungsi informasi dan bagaimana mendapatkan informasi, kemana mendapat. Bukan malah selesai kita tugas kita sebagai. Karena semua sudah tersedia gitu ya. Yang idam-idamkan seperti itu kan. Betul. Masyarakat mudah mengakses informasi, memperoleh informasi, menggunakan informasi. Tujuan kami kan di situ sebenarnya. Jangan-jangan kalau sudah seperti itu nanti di close lagi nih Komisi Informasi. Saya nggak masalah, kan saya sebagai pengabdian malah saya berharap seperti itu gitu. Jadi bukan persoalan saya pribadi kan. Kalau ruang saya banyak sebenarnya. Saya belajar dari pimpinan kan, ini ruang kita ini banyak. Apalagi tadi sudah menyampaikan bahwa saya punya ciri khas, punya banyak warna kan. Kemana saja bisa bisa beradaptasi ya. Betul. Warna merah ke warna merah. Asal jangan warna-warna yang lain. Ini asik juga kan. Saya kira cukup menarik. Kita akan lanjutkan. Saya juga kembali menyapa teman-teman dari sahabat KPU di mana saja berada. Kalau ada yang perlu disampaikan kepada yang bersangkutan, mumpung Pak Ketua ini kan sulit, yang namanya ketua tentu sedikit sulit mau memintakan waktunya gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang butuh yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan dan permasalahan-permasalahan, kami berharap partisipasi dari teman-teman sekalian. Dan kita akan lanjutkan setelah yang jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo, menghimbau bagi Anda warga Kota Gorontalo yang belum terdaftar sebagai pemilih, mengalami perubahan identitas kependudukan, masuk pemilih usia 17 tahun, atau ada keluarga Anda yang meninggal dunia, silahkan mendaftar, memperbaiki identitas data pemilih, atau melaporkan keluarga yang meninggal dunia agar bisa mengisi formulir yang telah disiapkan oleh KPU Kota Gorontalo, atau bisa mendatangi KPU Kota Gorontalo, Jalipata, itu mendaftarin ke KPU Kota Gorontalo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Aduh. Ya. Sahabat KPU Kota Gorontalo di mana saja berada, kita kembali melanjutkan diskusi kita dengan Ketua Komisi Informasi Daerah Provinsi Gorontalo. Akhir-akhir ini ada sebuah masalah serius, Pak Ketua, kalau saya lihat. Misalnya ada 170-an data-data ribuan ya, jutaan dari data penduduk. Data penduduk itu yang dijual gitu. Bahkan dijual di luar negeri gitu. Dijual dengan dolar gitu. Ini kan menjadi tantangan juga antara keterbukaan dengan bagaimana bisa menjamin kerahasiaan daripada informasi tersebut gitu. Sebab sekarang ini dengan era digitalisasi, dengan era dunia informasi yang sudah menggunakan serba online, ternyata di situ ada potensi penyalahgunaan informasi itu gitu. Nah, bagaimana Pak Ketua menghadapi masalah baru ini? Kayak itu masalah baru ini yang karena ini di era informasi sekarang ya. Kalau dulu kan tidak ada seperti itu gitu. Dulu kan hanya menggunakan telepon rumah gitu. Telepon rumah tutup, sudah selesai masalah. Sementara sekarang kan tidak ada yang bisa kita tutup gitu. Semua terbuka, tergantung siapa yang mengakses. Nah, orang yang mengakses ini banyak yang menyalahgunakan itu. Ya, apa yang harus kita lakukan sekarang agar informasi-informasi tadi itu tidak sempat atau tidak sampai disalahgunakan oleh orang-orang yang mengambil keuntungan dari hal seperti itu. Ya, jadi gini, kan tadi udah sempat terungkap juga bahwa ada hak dan kewajiban baik badan publik maupun pengguna informasi. Nah, kalau tadi masuk di kategori pengguna kan, ya, yang diatur juga adalah digunakan untuk apa. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan tadi tentang informasi yang disalahgunakan, apalagi menggunakan apa namanya kecanggihan teknologi. Itu juga kan diatur, ada undang-undang IT mengatur itu. Tatkala ada informasi yang digunakan, disalahgunakan, apalagi menggunakan. Nah, kami kalau misalnya badan publik itu informasi yang berada di badan publik atau tentang privasi seseorang yang dipublis di media dan sebagainya digunakan secara, maka tergantung dari badan. Seharusnya badan publik itu menuntut itu. Pertama ada 2 jalur. Pertama bisa ke Komisi Informasi, kedua ya? Kedua ke pidananya kita. Iya, kedua ke apa namanya? Ke melalui undang-undang IT ya. Pertama menggunakan IT dengan hal-hal yang tidak baik, ya kan, merusak nama orang dan sebagainya. Dan yang kedua menggunakan informasi pada yang bukan peruntukannya kan begitu. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 namanya yang bisa jalan yang bisa di. Iya. Ini kan sekarang prosesnya kan tidak seperti yang manual ya. Bahkan ini cenderung hacker gitu. Hacker. Jadi mereka bisa mengakses sampai ke hal-hal yang paling dalam dari lembaga-lembaga publik itu gitu. Nah, persoalannya bagaimana lembaga publik itu bisa badan publik. Iya, lembaga-lembaga badan publik ini agar data dari masyarakat itu bisa aman di situ gitu ya. Iya. Apa yang mereka harus lakukan gitu? Ya. Untuk melindungi itu. Seharusnya kami pun mendorong untuk itu. Kemarin seperti di KPU provinsi kan pernah kejadian seperti itu. Diceritakan bahwa pernah ada kejadian entah di suatu daerah ada di KPU provinsi bahwa ada data informasi yang sempat dihacker, Nah, seharusnya yang diefektifkan adalah perangkat teknologi yang digunakan. Jadi kami mendorong semua badan publik untuk lebih berinovasi, ya lah, dalam rangka menggunakan sarana-sarana teknologi yang lebih safety dan lebih lebih aman istilahnya. Kalau di kita kan secara teknis tidak bisa masuk di situ, hanya bisa memberikan motivasi dan mendorong untuk itu. Karena memang informasi
di badan publik itu yang menguasai kan mereka, bukan di kita komisi. Kami hanya memberikan saran, masukan dan mendorong tatkala untuk memaksimalkan dalam penggunaan sarana yang digunakan, misalnya teknologi untuk lebih safety. Security-nya itu harus kuat ya. Harus kuat. Ya, tapi kan secara teknis, gitu. ya secara teknis yang lebih paham itu bidang IT. Kalau di kita memang tidak mengatur tentang itu, cuma mendorong saja kan sebenarnya. Gitu. Kemudian begini, kita ini kan di lembaga sebagai penyelenggara pemilu ini ya sering terjadi gesekan. Ya. Antar lembaga. Ya. Ya misalnya KPU dengan Bawaslu gitu. Ya. Terkait misalnya data penduduk. Misalnya kan kalau sudah akhir-akhir itu kan sudah ada penyusunan DPS ke DPT. Nah, misalnya Bawaslu meminta by name by address. Sementara KPU Kota melalui regulasinya tidak bisa melihat memberikan cara seperti itu. Nah, yang sakitnya sekarang keluar rekomendasi. Rekomendasi dari Bawaslu misalnya agar KPU itu harus memenuhi itu gitu. Sementara kita melihat itu yang dikecualikan tadi. Karena itu menyangkut kerahasiaan yang rawan terjadi penyalahgunaan. Nah, ketika seperti ini muncul, apakah ini bisa menjadi bagian daripada kewenangan Komisi Informasi Daerah? Ya. Ini kasus ini sudah sempat saya dengar seperti itu, bahwa sempat terjadi. Kalau saya begini, ini kan Bawaslu dan KPU adalah sebuah lembaga atau badan publik yang bisa dikatakan adalah saudara kandung. Ya, intinya gini, kalau saya sebelum masuk pada peran Komisi Informasi menengahi ini, memang ini kan terjadi, yang jadi korban biasanya yang daerah. Kalau saya lihat nih dua lembaga penyelenggara ini, yang jadi korban adalah daerah. Itu adalah komandannya dari pusat. Ya, Nah, seharusnya yang dilakukan oleh kedua lembaga untuk mensinergikan antara produk-produk hukum yang dibuat. Ya, yang ada kan sekarang ego kelembagaan kan. Masing-masing mempertahankan dengan dalih dasar hukumnya punya masing-masing. Seperti itu. Yang ada ego yang muncul. Nah, seharusnya yang dilakukan adalah lebih banyak kolaborasi dalam rangka sinergi dalam produk aturan misalnya. Terus kalau ini terjadi misalnya di antara kedua lembaga, kami sebagai pelaksana undang-undang misalnya keterbukaan informasi, tatkala itu terjadi dan ada satu badan publik baik KPU maupun Bawaslu menyampaikan itu di kami, melaporkan bahwa ada terjadi seperti ini. Kayak misalnya KPU melapor ke Komisi Informasi bahwa ada permintaan teganan dari Bawaslu dengan dasar mereka punya aturan itu, punya regulasi. Nah, kan ini informasi, maka kembalinya ke Komisi Informasi sebagai pelaksana undang-undang keterbukaan informasi. Itu diatur. Kalau misalnya KPU melapor, ya kami akan mediasi. Mempertemukan bahwa menyampaikan kalau ini diatur, ya kan? Informasi yang dikecualikan dalam undang-undang seperti ini, privasi masuk misalnya pribadi, yang kan saya sampaikan sudah hanya sifatnya pribadi kan, itu privasi, ya kan? Yang sudah saya sampaikan. Maka kalau melapor di kita, kami yang arahkan sesuai yang kami kan pelaksana undang-undang apa yang dicantumkan dalam undang-undang itu yang kami sampaikan bahwa sebenarnya ini sebenarnya kalau itu diatur dalam undang-undang bahwa salah satu informasi yang dikecualikan adalah informasi yang berkaitan dengan sifatnya privasi. Privasi atau pribadi tidak bisa untuk diberikan. Meskipun Bawaslu misalnya mengeluarkan rekomendasi dengan dasar regulasi yang mereka punya, bahwa mereka punya hak di situ. Yang dilakukan seharusnya misalnya KPU, ini contoh, lembaga KPU membuat putusan bahwa data bisa itu, misalnya ini kan informasi itu yang tatkala sudah diputuskan dikuasai oleh badan publik, ya kan, buat dituangkan dalam putusan misalnya yang akan diberikan adalah data
dengan ketentuan bahwa ini privasi dan tidak bisa disalahgunakan dan bla 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 bla, bahwa ada ketentuan yang diatur itu, nggak masalah. Gitu. Disampaikan, iya, disampaikan bahwa ini tidak bisa disampaikan, tidak diberikan kepada pemohon, hanya memberikan rekomendasi karena bla 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 seperti itu tadi itu. Ya, ya. Kalaupun mau disampaikan dengan alasan juga, kami akan menyampaikan hanya sebagian. Misalnya tertentu yang dibutuhkan, tidak kan bisa saja kan itu diputuskan. Jadi informasi itu terkait data yang telah diputuskan secara kelembagaan oleh badan publik terus. Artinya sudah dikuasai kan gitu. Sebab kami juga itu sekarang misalnya kan kita setiap bulan itu tetap melakukan proses pemutahiran data pemilu berkelanjutan. Jadi kalau awal-awal lalu di Dukcapil itu by name by address mereka berikan, tapi sekarang sudah tidak. Sudah tidak, karena memang terkait dengan tadi itu kerahasiaan tadi itu. Dan kerahasiaan tadi itu sekarang itu gampang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Ini jadi persoalan. Jadi keinginan kita sebenarnya by name by address. Karena kan kita penyelenggara kan by name by address. Jadi kalau by name by address kita mudah di mana dia. Di mana tempat domisilinya. Jadi kita langsung ke sana, apakah yang bersangkutan misalnya sudah pindah atau sudah meninggal tapi masih ada di data kependudukan kita gitu kan. Nah, ini yang kita sampai juga Pak J, by name by address itu bisa tahu dia ada berapa posisi sini. Kan sudah tahu itu. Dan sekarang tidak boleh. Iya kan tidak bisa. Hanya jumlah. Hanya jumlah yang disampaikan bahwa ini yang memang meninggal begini seperti ini. Tapi untuk masuk ke by name by address kita juga tadi itu. Jadi itu termasuk dalam kerahasiaan tadi Pak. Betul Pak. Itu kan pribadi. Nah, apalagi sudah apalagi kalau KPU kan dia tahu ini ini punya istri berapa kan itu pribadi kan itu. Terbaca itu kan dalam data. Sudah by name by address itu pasti muncul itu. Yang punya di sini, punya di sana, satu orang kan. Perubahan identitas toh. Perubahan identitas kan terjadi di situ gitu. Jadi itu yang diatur Pak Haji. Karena privasi menyangkut kepribadian orang sudah masuk pada privasi di orang, sehingganya diatur. Sehingganya kalau mengikuti aturan Komisi Informasi, KPU punya hak untuk tidak memberikan informasi itu. Yang penting terkait dari itu. Sifatnya privasi. Tapi diputuskan. Ada keputusan tertulis. Gitu. Jadi kalau kita kan melalui pleno gitu melalui pleno bahwa ini pleno, yang kedua sebenarnya untuk yang dikecualikan juga itu harus diuji konsekuensinya dengan perhitungan yang matang, seksama. Ini tatkala misalnya pribadi atau ini yang jelas akan menimbulkan ketersinggungan kan seperti itu. Sama dengan yang dikecualikan tentang keamanan negara, kestabilan negara. Itu dengan perhitungan uji konsekuensi. Dampak apa yang lahir tatkala informasi ini diberikan. Tapi yang menguji itu kan harus Komisi Informasi. Pihak eksternal yang dimintakan oleh badan publik. Artinya pakar ahlinya kan begitu. Kalau Komisi Informasi seperti itu. Yang bisa membedakan itu yang punya pisau analis untuk membedah itu kan Komisi Informasi gitu ya. Jadi kalau saya sih saran saya coba dibawa ke Komisi Informasi daerah. Saya pun sarankan begitu karena dia ada satu daerah. Lalu ada orang coba kita gunakan Komisi Informasi daerah. Cuma sampai sekarang sampai selesai itu tidak sampai. Kalau bagi saya sebenarnya amannya begitu. Artinya apa yang disampaikan oleh informasi daerah itu yang akan diputuskan oleh KPU. Kalau memang dia harus dikasih berdasarkan mungkin tadi uji konsekuensi tadi itu. Ini boleh mau kasih ini, tapi berdasarkan putusan dari Komisi Informasi badan daerah. Publik sendiri kan. Masalahnya kan kita ada Dewan Etik Pak Ketua. Itu juga. Kembali gini kan. Itu seperti bahasanya Pak pimpinan tadi dari awal. Ini terkesan lembaga-lembaga ini beririsan kan begitu. Ini contoh kecil bahwa itu yang terjadi adalah seharusnya ada sinergi dalam rangka
proses pembuatan produk perundang-undangan maupun aturannya, kan begitu. Tidak eloklah sesama penyelenggara kemudian Iya. Sering gontok-gontokan. Ini kan saudara kandung yang seharusnya harmonis kan. Cuma kan itu tatkala kita berada di satu lembaga, kalau saya itu sah-sah saja karena profesionalitas. Iya betul, kan, betul, masing-masing menunjukkan bahah kita juga dan profesional. ada dasarnya. Nah, iya, itu yang jadi persoalan dasar hukum ini tidak sinergi antara satu lembaga. Nah, coba dikolaborasikan dalam produknya diatur bahwa supaya tidak ada celah ruang ini masuk kan begitu. Sebenarnya personnya kalau mau ditanya kan di belakang baku polo itu. Cuman karena profesional secara kelembagaan menyampaikan itu, tapi di belakang di warung kopi kan cerita mesra sekali kan begitu. Silaturahim kan tidak boleh putus meskipun kita berbeda sudut, ya, berbeda tanggung jawab, berbeda pilihan. Ya, gitu. Iya. Luar biasa. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran Pak Ketua pada hari ini. Sungguh. Ya, ngomong-ngomong Pak Pimpinan, ternyata hari ini ulang tahun KPU ya. Kemarin. Kepengurusan. Ya. Periode. Saya istimewa lah. Luar biasa. Ada kebanggaan tersendiri. Saya diundang pada saat momen miladnya periodisasi ya, kepengurusan teman-teman ini ya luar biasa. Dan kembali kepada hakikat silaturahmi Pak, memanjangkan umur dan mudahkan rezeki. Iya, amin. Insya Allah, betul. Kalau kita silaturahmi kan memanjangkan. Kalau itu saya belajar sama ketua KPU kota. Iya. Kalau yang begitu saya banyak belajar ke beliau. Jagonya itu Pak. Iya. Masternya itu. Satu bantah dua kepala itu. Ya. Jadi tahu persis itu. Pak, terakhir mungkin karena waktu, ya apa sih yang harapan ke depan Pak Ketua dalam rangka terlaksananya hak informasi publik ini sebaik mungkin di daerah? Apa yang mungkin poin-poin penting yang perlu disampaikan kepada sahabat KPU di mana saja berada? Ya, ada dua hal. Pertama, sasaran kita itu kan badan publik sama masyarakat. Pemegang informasi publik sama pengguna informasi publik. Iya, kami idealnya berharap bahwa transparansi informasi publik itu tercipta di seluruh badan publik yang ada. Itu satu. Yang kedua, tidak kalah penting juga bahwa kesadaran masyarakat atau keinginan atau animo masyarakat mendapatkan informasi itu penting. Ya. Jadi kami berharap ke depan kami mendorong itu bahwa masyarakat paham dan sadar akan pentingnya informasi. Sadar informasi yang baik dan benar. Ya, menggunakan, mendapatkan, menggunakan dan mengelola informasi. Mereka sadar bahwa ini bukan kepentingan siapa-siapa, kepentingan mereka. Seperti itu. Jadi slogan kami itu hak untuk tahu. Semua orang punya hak untuk tahu. Gitu, ya. Dan yang kedua, kalau ini wajib terbuka, untuk apa ditutup? Karena gitu. Alasan apa ditutup? Seperti itu. Kalau bisa dipermudah, mengapain dipersulit ya? Iya. Kan sama dengan ini. Kalau bisa dipermudah kan. Jadi itu Pak Haji. Harapan kami ke depan bahwa keterbukaan informasi itu terwujud di semua badan publik dalam pelayanan informasi publik, dan berharap juga kepada masyarakat untuk memaksimalkan sarana ini badan publik untuk memperoleh informasi. Masyarakat harus sadar dan cerdas dalam memperoleh informasi dan mengelola informasi seperti itu. Karena terakhir, itu Pak, bagaimana penilaian Bapak terhadap keterbukaan informasi di KPU? Wah, kalau KPU saya enggak anu lagi Pak. Saya mungkin belum mengunjungi secara formal dengan teman-teman komisioner komisi informasi ke KPU kota, tapi kemarin di KPU provinsi dan Bawaslu. Jadi saya bisa menyampaikan bahwa di dua lembaga penyelenggara pemilu ini, alhamdulillah untuk itikat keterbukaan informasi, saya belum bilang sempurna, tapi sudah melaksanakan sesuai SOP seperti itu. Khusus di KPU dan Bawaslu penyelenggara, kemarin kami berkunjung ke dua lembaga itu dan
kami asistensi langsung tentang pelaksanaan tata kelola PPID-nya. Wah, luar biasa sebenarnya. Jadi kepada badan publik yang lain yang ingin studi banding tentang tata kelola atau pelayanan informasi publik di badan publik itu, saya menyarankan kalau bisa ke KPU dan Bawaslu. Wah. Ya. Nah. Itu objektif Pak ya? Ya. Iya. Kami bukan karena pesanan itu. Oh tidak, tidak. Kami melihat langsung, Pak. Dan mungkin banyak itu di badan publik yang lain, tapi kami belum sempat untuk mengunjungi dan asistensi itu. Yang baru kami kunjungi hanya sebagian. Baru KPU, Bawaslu provinsi, begitupun Kominfo, Kominfo Provinsi Gorontalo, pelayanan PPID-nya, pelayanan informasi publik oleh PPID sudah. Kami pun tidak bilang itu sempurna, tidak. Tapi karena sudah sesuai standar prosedur yang dituntut oleh undang-undang. Kami kan sebagai pelaksana undang-undang yang salah satu tugas adalah menentukan standar, menetapkan standar layanan informasi publik, maka secara teknis kami mengasistensi itu. Dan baru di beberapa badan publik yang kami kunjungi termasuk KPU, Bawaslu dan Kominfo provinsi, standar itu sudah diimplementasikan. Tapi kami belum bilang sempurna karena kami juga belum datangi yang lain kan seperti itu. Masih banyak juga badan publik yang kami harus kunjungi. Iya. Karena kesempurnaan itu milik Allah, Pak. Iya, betul. Kita hanya manusia. Berlebihan saya kalau saya bilang sempurna. Iya. Kelihatan Pak nanti ada apa atau apa ada. Apalagi jangan ditafsirkan saya ada bicara di KPU. Kemarin saya ketemu dengan KPU provinsi. Ada kesan titipan untuk tidak. Ini murni kapasitas saya sebagai ketua melakukan kunjungan dan asistensi kemarin, memantau langsung bahwa itulah kondisi real yang kami temukan. Iya. Dan mungkin banyak badan publik yang sudah seperti itu tapi karena belum sempat kami kunjungi sehingga kami tidak bisa memberikan penyampaian itu. Iya, memang di KPU sekarang ini ada PPID, baru ada JDIH juga. Ya. Nah, JDIH itu untuk rencananya mungkin di 2021 di 2022 sampai mungkin ke kabupaten kota. Sekarang JDIH itu masih sampai di provinsi. Tapi itu pun informasi terkait informasi hukum dan lain sebagainya mudah sekali diakses, Pak. Ya. Tetapi kami tetap berharap ada asistensi juga dari Komisi Informasi Daerah, bagian dari untuk sinergitas lembaga ini. Ya, betul. Jadi dalam rangka untuk memperbaiki. Ya, mungkin sekarang sudah bagus tapi meningkatkan. Itu sehingga masyarakat betul minimal mempertahankan yang sudah bagus. Masyarakat yang betul-betul sama hak untuk tahu itu, mudah untuk mengaksesnya, mudah untuk memperolehnya gitu. Ya, saya kira sahabat KPU sulit mau berpisah. Ya. Karena selalu ada, kalau bicara dengan Pak Ketua ada chemistry ya. Iya, tidak ada titik di situ. Ya. Tetapi karena kita tidak bisa menambah waktu, karena waktu hanya 24 jam sehari semalam. betul. Seandainya Allah memberikan kita hak untuk menambah waktu di satu hari satu malam, mungkin kita bisa tambah durasi pertemuan kita pada hari ini. Banyak hal yang kami peroleh sebagai lembaga publik yang memang selalu bersentuhan dengan masyarakat luas terhadap penyampaian daripada Pak Ketua tadi. Kami ucapkan terima kasih Pak Ketua. Insya Allah sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih kembali. Insya Allah tujuan besarnya tadi itu bisa tercapai. Dan kami juga berharap sampaikan salam kami kepada teman-teman yang lain. Siap. Insya Allah waktu yang akan datang kita bisa bertemu dalam acara-acara yang lain yang bisa meningkatkan kita punya kapasitas, profesionalitas dan sebagainya gitu. Sekali lagi Pak Ketua terima kasih. Sama-sama Pak Pimpinan. Saya pun terima kasih banyak ini teman-teman pimpinan, teman-teman komisioner KPU Kota dan seluruh perangkat sekretariat yang ada di lembaga KPU Kota. Terima kasih buat kami yang sudah diberikan ruang, kesempatan dan kami merasa terhormat sekali ternyata
hari ini di hari miladnya kepengurusan teman-teman komisioner yang ada sekarang di Alhamdulillah 2 tahun. Ini kan luar biasa buat saya toh. Kami harus berbangga diri dan mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas ruang dan kesempatan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih juga kepada seluruh tim kreatif. Ada Kasu Misra, Busek dan lain sebagainya yang merancang mendesain kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.